Masuk ke week 24, 12 sampai 18 Juni. Kira-kira apa aja yang terjadi di sejarah teknologi dalam minggu ini? Monitor gaming ada banyak, tapi untuk performance yang dijamin handal, nggak bisa sembarangan milih. Kalau mau yang pasti, cek Asus TUF Gaming VG249Q dan QR. Monitor Full HD 24 inci dari Asus yang performance-nya nggak usah diragukan lagi. 1 milisecond MPRT dengan Asus eLMB untuk meminimalisir ghosting dan motion blur. Shadow Boost Enhance untuk meningkatkan detail di area gelap, dan pastinya udah support G-Sync dan FreeSync. Kamu bisa pilih VG249Q dengan refresh rate 144Hz atau QR dengan refresh rate 165Hz. Halo semua, Jun di mana? Ngirim pesan atau informasi itu nggak pernah bisa instan. Zaman dulu pakai surat, nyampenya jelas lama. Tapi di era digital sekarang, walaupun kita kirim WhatsApp, itu pun juga nggak bisa instan. Butuh waktu untuk sebuah pesan bisa nyampe dari satu titik ke titik berikutnya. Dan salah satu cara ngeceknya berapa lama waktu yang dibutuhkan itu saat kita ngecek ping. Udah pada tahu kan? Jadi pingnya berapa milisecond. Nah, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk kita ngetes, ngirim data kecil ke satu tempat dan balik lagi, itu berapa lama butuh waktunya. Nah, di sini semakin jauh tempatnya, semakin besar datanya, butuh waktu yang semakin lama. Makanya kalau kamu pilih server untuk ngegame yang jauh dari lokasi aktual kamu, itu pingnya bakal lebih gede. Dan kalau kita melakukan pengiriman data yang gede, seperti video call misalkan, itu juga butuh waktu yang lebih lama. Jadi saat kita video call atau voice call gitu ya pakai internet, itu biasanya ada jeda. Jadi dari waktu kita ngomong sampai si lawan bicara kita bisa menangkap pesan yang kita sampaikan, itu ada jeda beberapa milisecond. Nah, bayangin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data kalau tujuannya adalah planet lain. Ditambah lagi, berapa lama yang dibutuhkan kalau pesan antar planet itu dikirim dengan menggunakan teknologi tahun 60-an. Dan itu pernah terjadi, bre. Tanggal 12 Juni tahun 1967, Uni Soviet meluncurkan probe Venera 4. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Oktober, Venera 4 berhasil memasuki atmosfer Venus, di mana di sana dia berhasil mengambil beberapa data dan mengirimkan hasilnya ke bumi. Dan ini menjadikan Venera 4 sebagai probe pertama yang berhasil mengambil data dari planet lain dan mengirimkannya ke bumi. Data yang diambil meliputi komposisi kimia, temperatur, dan tekanan udara di atmosfer Venus. Hasilnya, ternyata Venus memang planet yang sangat panas. Atmosfernya jauh lebih padat dibandingin atmosfer bumi, dan kalaupun ada air, udah habis sejak entah kapan. Makanya di Venus udah nggak ada manusia. Dan itulah alasan utama kenapa di bumi sekarang banyak ceweknya, bre. Smart TV. TV yang bisa connect internet dan bisa dipakai ya hampir mirip-mirip PC gitu lah ya. Dan sekarang Smart TV itu udah banyak dipakai. Walaupun mungkin belum semua orang tertarik untuk pakai Smart TV. Saya sendiri nggak tahu kapan Smart TV itu mulai jadi viral dan dipakai banyak orang. Tapi informasi yang saya dapat malah justru dari sejak kapan Smart TV itu benar-benar dikembangkan. Tanggal 13 Juni tahun 1993, Time Warner Inc., Microsoft Corp., dan Telecommunications Inc. mengumumkan bahwa mereka akan melakukan joint venture. Ceritanya mereka pengen mengembangkan teknologi yang menggabungkan komputer dengan TV dan pengen melihat bagaimana dua teknologi hebat tadi bisa berkembang. Salah satunya adalah mengembangkan interaction TV software yang akan membuat kita bisa belanja, terus melakukan transaksi perbankan, dan mengakses internet langsung lewat TV. Dan mungkin ketiga perusahaan besar tadi juga nggak membayangkan bahwa hari ini Smart TV beneran bisa jadi mainstream. Sekarang ini kalau kita pakai PC yang kentang sekalipun, itu udah bisa dipakai untuk banyak hal, bre. Dan harganya udah murah banget. Jadi kalau kita mau ngerakit PC yang agak tua atau tua banget dengan budget 1 jutaan, itu udah bisa. Dan itu udah bisa dipakai untuk melakukan banyak hal. Ngetik udah pasti bisa. Terus apalagi utak-atik Excel udah bisa. Tapi kalau kita mundur ke tahun 50-an, gak ada orang yang bisa melakukan itu. Karena zaman itu komputer belum personal. Harganya memang 1 juta. Tapi waktu itu 1 jutanya dalam bentuk dolar. Tanggal 14 Juni tahun 1956, The US Census Bureau secara resmi menggunakan UNIVAC komputer yang pertama dan mengalami programming error yang pertama. Tentu saja hal itu akhirnya bisa diselesaikan dan berhasil membuat UNIVAC One ini menjadi komersial komputer pertama yang menarik perhatian publik. Dan setelah kejadian itu, Remington Rand, perusahaan yang membuat UNIVAC, berhasil menjual 46 unit UNIVAC yang harga satu unitnya
mencapai lebih dari 1 juta dolar. Banyak orang ngasih nasihat bahwa kita harus kerja dulu yang benar, terus nabung duit banyak-banyak biar nanti bisa pensiun dengan enak atau bisa dipakai untuk modal usaha gitu katanya. Tapi ternyata hal ini tidak bisa berlaku untuk semua orang, karena yang lebih sering kita lihat di sekeliling kita adalah orang-orang yang seharusnya udah pensiun tapi nyatanya masih pontang-panting cari kerja untuk sekedar menyambung hidup. Tapi tentu saja hal itu tidak berlaku untuk Bill Gates. Kalau udah sekelas Bill Gates, dia bukan lagi bisa pensiun dengan santai. Yang dia lakukan justru pensiun dini untuk bisa dengan santai bagi-bagi duit. Tanggal 15 Juni tahun 2006, Bill Gates saat itu menjabat sebagai Chairman of Microsoft. Yang jadi CEO-nya waktu itu adalah Steve Ballmer. Nah, waktu itu Bill Gates mengumumkan bahwa dia akan segera mengundurkan diri dari segala kesibukan yang ada di Microsoft. Bukan untuk bersantai, dia berencana untuk bisa lebih fokus di Bill and Melinda Gates Foundation. Udah beda kelas bre sama kita. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu bahwa IBM, perusahaan pembuat PC itu, udah berdiri sejak tahun 1920-an. Tapi mungkin lebih banyak lagi yang nggak tahu bahwa IBM sebenarnya udah ada jauh sebelum itu dengan nama yang berbeda. Seorang financial capitalist bernama Charles Flynn, saya sendiri nggak tahu financial capitalist itu apaan, tapi yang pasti waktu itu Charles Flynn ini mendirikan perusahaan yang bernama CTR, The Computing Tabulating Recording Company, di tanggal 16 Juni tahun 1911. Sebelumnya, Flynn udah mendirikan perusahaan jam bernama International Time Recording Company dan perusahaan pembuat timbangan Computing Scale Company of America. Kemudian dia membeli Hollerith Tabulating Machine Company. Terus 3 perusahaan tadi sama dia digabung menjadi satu dengan nama CTR tadi. Baru di tahun 1924, CTR diganti nama menjadi IBM. Hari ini sepertinya udah susah banget untuk manusia zaman sekarang membuat penemuan baru gitu ya. Bikin sesuatu yang belum ada sebelumnya. Makanya jarang banget kita lihat berita ada sengketa antara 2 orang untuk memperebutkan hak cipta atau hak paten. Jadi kalau kita ngelihat berita-berita tahun 80-an, bahkan sampai tahun 90-an, itu masih banyak konflik yang berhubungan dengan hak cipta dan paten. Termasuk dunia video game. Jadi sebuah video game itu perlu didaftarkan hak ciptanya. Dan dari catatan sejarah video game yang ada 2 buah game yang tercatat menjadi game pertama yang didaftarkan copyright-nya. Game dari Atari, Asteroid dan Lunar Lander adalah 2 video game pertama yang didaftarkan hak ciptanya di US Copyright Office di tanggal 17 Juni tahun 1980. Teknologi mobil yang bisa nyetir sendiri atau at least bisa maju sendiri dan berhenti sendiri kayaknya masih belum umum dipakai ya. Atau malah memang belum banyak ada. Apakah teknologinya terlalu canggih untuk kelas sekarang tahun 2022? Harusnya sih enggak. Karena di tahun 1992 aja udah ada konsep mobil yang bisa maju sendiri dan berhenti sendiri. Dan lebih hebatnya lagi, yang membuat desainnya adalah seorang anak SMA. Tanggal 18 Juni tahun 1992, The Los Angeles Times menulis sebuah artikel tentang seorang anak SMA bernama Kevin Cheng yang memenangkan sebuah kontes computer science dengan desain programnya yang luar biasa. Kevin Cheng mendesain sebuah program untuk membuat mobil bisa ngegas dan ngerem sendiri. Ceritanya mobil harus dipasangin dulu sensor inframerah yang fungsinya jelas untuk memonitor jarak antara mobil dengan sesuatu di depannya. Kemudian sensor ini akan memerintahkan mobil untuk terus jalan atau berhenti. Kenapa teknologi yang sudah dikembangkan sama anak SMA di tahun 92 gak terus dikembangkan untuk bisa dipakai sekarang ini? Sampai berapa lama lagi kita harus menunggu? Yang pasti gak usah lama-lama karena minggu depan udah bakal ada episode selanjutnya.